Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dengan bertazim kami sampaikan salam hormat yang setinggi-tingginya dan sehalis-halisnya kepada yang mulia Tuan Guru Mursyid. Izinkanlah kami untuk menyampaikan kajian tasawuf ilmiah dengan tema Quran Qadim. Kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada DKM Masjid Al-Ikhlas Japos yang telah memfasilitasi terselenggaranya acara kajian tasawuf yang dilaksanakan setiap minggu pada setiap malam Rabu ba'da sholat Isya. Kajian kali ini merupakan kajian yang cukup fundamental, yaitu terkait dengan sumber dari segala sumber dalam beragama, yaitu tentang Quran. Lebih khusus yaitu tentang Al-Quran Qadim. Jadi saya ada sedikit kata-kata puitis sini. Kalau Gus Dur punya syair tanpa waton, saya juga punya sedikit kata-kata ini ya. Bahwa Al-Quran yang kita baca hari ini hanyalah bayangan dari realitas yang lebih tinggi. Di balik mushaf ada Quran Qadim, sebuah kitab ruhani, kitab cahaya yang terpelihara dan abadi di lauh mahfuz, yang bukan sekedar bacaan tetapi denyut kesadaran semesta. Ia hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan, ditancapkan ke dalam dadanya, dipahamkan dan melekat pada perjalanan hidupnya. Itu sekilas kurang lebih seperti itu yang namanya Quran Qadim. Selanjutnya, apa itu Quran Qadim? Namun sebelum ke Quran Qadim, kita sedikit merefresh ke belakang tentang bagaimana perjalanan Al-Quran setelah turun di dunia ini. Jadi pasca nubuah berakhir, setelah Nabi Muhammad wafat, Quran kemudian disusun dalam bentuk mushaf, yaitu pada tahun ke-25 Hijriah di masa Utsman bin Affan. Dan pada saat itu kita jangan berhayal Quran yang seperti sekarang ini. Dipastikan kita ini nggak bakalan bisa baca kalau kita membaca Quran mushaf pada tahun 25 Hijriah. Jadi dia hanya hurufnya pun belum ada titik-titiknya. Jadi ba, ta, ra itu sama aja, jim, ha, ho itu sama aja. Kemudian 60 tahun kemudian pada tahun 60 Hijriah atau 58 lebih tepatnya, itu Al-Quran baru dikasih titik-titik itu. Sehingga ba berbeda dengan ta, berbeda dengan ta, jim, ha, ho, dan dal berbeda dengan dal, dan sebagainya. Dan itu pun dipastikan kita masih belum bisa baca itu, kecuali ahli-ahli nahwu sorof kalau tulisan itu sudah bisa dibaca. Jadi itu mirip kitab gundul kalau itu ya, setelah 60 Hijriah. Baru lengkap Quran itu pada tahun 185 Hijriah. Jadi hampir sama dengan umur penyusunan hadis, yaitu sekitar 200 tahun kemudian. Itu baru ada istilahnya sandangannya, fathah, doma, tanwin ya,
Kalau saya waktu kecil ya Jabar ya, Jabar, Coret, Amin, Kasroh itu Jer ya itu. Jadi itu baru lengkap itu baru 200 tahun kemudian. Jadi dipastikan kita baru bisa membaca setelah Quran berumur 200 tahun. Jadi dipahami ini dulu. Kemudian kita akan mencoba apa itu sebenarnya Quran Qadim. Quran Mushaf itu kan sesuatu yang ditulis, kemudian tadi dikasih sandangan, dan itu bertahap gitu ya. Itu juga atas kreativitas manusia. Jadi sesungguhnya Quran itu apa? Dia itu bukan suara dan bukan huruf. Bukan suara, bukan huruf. Iqra bismi rabbik itu adalah ayat pertama ketika Nabi Muhammad di Gua Hiro. Adakah di sana lembaran-lembaran atau tulisan? Kok Nabi Muhammad disuruh membaca, bacalah dengan nama Tuhanmu. Jangankan ada tulisan, bukankah Nabi Muhammad itu juga tidak bisa membaca? Beliau seorang ummi, sehingga dipastikan tidak ada huruf yang dibaca, dan sepanjang turunnya ayat Al-Quran yang selama 23 tahun itu tidak pernah ada riwayat seorang sahabat yang mendengar wahyu itu. Istrinya juga tidak pernah mendengar, sahabatnya tidak pernah mendengar. Padahal jumlah ayatnya itu 6.236. Tidak pernah seorang pun yang mendengar bahwa Rasulullah itu pernah mendapatkan wahyu. Jadi langsung ke dalam, nanti kita akan lihat ya seperti apa. Kemudian berikutnya, dzalikal kitabul la raiba fi. Kitab yang tiada keraguan. Berarti pasti tidak ada multitafsir karena tidak ada keraguan. Oleh karenanya, apakah perlu tafsir? Ini menjadi pertanyaan besarnya. Jadi pada dasarnya ayat-ayat qadim atau ayat-ayat yang sifatnya tidak ditemukan di dalam dunia ini, inilah yang namanya ayat mutasabihat. Itu harus dialami dan disaksikan. Jadi kalau ditafsirkan, saya nggak berani berkomentar ya, tetapi sesuatu yang mutasabihat, sesuatu yang qadim, sesuatu yang ruhani, kita tafsirkan dalam bahasa materi itu kualitasnya seperti apa. Padahal Al-Quran itu tiada keraguan. Kalau tiada keraguan berarti pasti. Kalau pasti kenapa perlu tafsir? Ini kan logika ini ya. Kalau pasti kenapa perlu tafsir? Kemudian berikutnya, tidak bisa disentuh kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. Ini kalau nggak salah Quran surat Al-Waqiah 79 kalau nggak salah ya. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi dia hanya bisa disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan. Artinya kan bukan Quran yang ada di rak-rak masjid, kemudian yang sering kita baca, artinya bukan itu. Karena dia tidak bisa disentuh. Kalau Quran mushafan bisa disentuh, bisa dimasukin tas, bisa ditaruh, dipindah-pindah. Kecuali oleh hamba-hamba yang disucikan. Tentunya yang disucikan adalah ruhaninya. Kemudian makanya pasti itu bukan Quran mushaf, tapi ruh atau cahaya yang ada di Lauh Mahfuz. Kemudian ditancapkan di kesadarannya, dipahamkan oleh Tuhan. Jadi tidak dibaca Quran itu ya, dia ditancapkan ke dalam dada atau ke dalam kesadarannya. Hudalil muttaqin, dia petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya karena petunjuk nggak perlu tafsir, dan dia dialami atau diperjalankan karena dia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang jelas pada saat itu bagi zaman Rasulullah ya, setiap ada masalah, ada sesuatu ya Quran turun mengikuti kebutuhan yang ada saat itu gitu ya. Dan di sini juga
Kalau kita belajar ilmu ini ya turunnya kepada kita ya disesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Diri kita akan diperjalankan sesuai dengan ayat-ayat yang sesuai dengan diri kita. Jadi tidak harus ikro gitu. Kalau dia udah paham ikro, berarti dia ayat yang lain gitu. Jadi intinya seperti itu ya, ininya ya, konsep tentang Quran Qadim itu. Nah, ini saya kira penting saya menyampaikan hal ini. Yang selalu saya sampaikan bahwa kami mempunyai semacam rumusan bahwa semesta ini adalah sifatnya dimensional. Karena ini untuk mempermudah kita bagaimana kita memahami semesta ini. Jadi di garis-garis merah ke atas ini, inilah yang namanya alam ketuhanan di sini. Ini sifatnya laisa kamitslihi syai'un, tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi. Jadi Allah di alam ini tuh tidak bisa kita bayangkan, tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita ilustrasikan, tidak bisa kita hayalkan. Orang laisa kamitslihi syai'un belum pernah kita melihat, belum pernah kita mendengar, kok bisa dibayangkan? Jadi nggak mungkin ini. Kemudian ada alam di bawahnya. Inilah yang namanya alam qadim, yang bentuknya ruh, bentuknya nur. Ini alam ini. Ini isinya ada ruhani Rasulullah, ada malaikat, ada lauh mahfuz. Ini ada qada dan qadar akhirat. Jadi blueprint itu catatan semesta ini semuanya ada di sini. Jadi sudah beberapa kali kami sampaikan ya, sebelum Allah itu menciptakan alam dunia ini yang sifatnya materi, beliau menciptakan alam partikel dulu, alam ruh, alam nurnya dulu, bahannya. Bahan alam dunia ini semuanya itu ada di sini. Seluruhnya, seluruh yang ada di dunia di alam ini itu ada, termasuk nanti Al-Quran di sini yang bentuknya sudah suara, sudah huruf, di sini pun bentuknya masih ruh, masih nur, masih cahaya. Kemudian yang perlu saya sampaikan juga, oh ya, di alam dunia ini ada hamba-hamba yang disucikan, yang tadi di ini kan di Al-Waqiah, yang bisa menyentuhnya. Ini adanya di dunia ini. Dulu adalah seorang nabi. Ini yang terjadi distorsinya, dianggapnya bahwa hanya nabilah yang bisa mengakses alam ini. Ya betul, nabi atau rasul ini yang mendapatkan wahyu. Tetapi hamba-hamba yang disucikan rohaninya, dia bisa menyentuhnya, bisa membacakannya, bisa dipahamkan atas Quran Qadim yang ada di Lauh Mahfuz itu. Kemudian kemana dulu ya? Nah, ke sini dulu ya. Atau ke sini dulu yang lebih umum. Semesta raya ini sistem kerjanya itu seperti ini. Jadi dia berdasarkan sistem gelombang. Karena tidak mungkin sesuatu yang sifatnya materi itu dia akan bisa melintasi alam-alam ini. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu istilahnya menggerakkan semesta ini berdasarkan sistem gelombang. Hanya jangan dipahami gelombang yang seperti kita kenal di dunia ini. Di dunia ini kan ada gelombang yang merambat lewat media, seperti kalau orang bermain tali itu kan ya, itu ada media talinya atau gelombang laut. Kemudian suara ini, nah mimik ini juga merambat ini, gelombang suara lewat kabel, terus kemudian listrik itu telepon, kalau telepon yang dulu ya. Kemudian ada gelombang yang merambat lewat udara, seperti telepon seluler itu sekarang HP. HP itu sekarang bisa merambat lewat udara. Ada juga gelombang yang bisa menembus segala dimensi itu namanya gelombang elektromagnetik, dan sekarang yang terbaru itu ditemukan gelombang kuantum. Jadi dia bisa menembus, Pak. Nah, bayangkan gelombang-gelombang itu tadi yang saya sebutkan saja dia sudah bisa menembus dimensi-dimensi ruang dan waktu.
Termasuk HP ini misalnya dari Jakarta ke Surabaya itu sudah bisa. Ke Eropa, ke daratan seluruh dunia ini bisa. Nah ini bayangkan, gelombang yang diketahui oleh manusia saja begitu. Nah gelombang Tuhan itu bisa ini Pak. Dia bisa melintasi dimensi-dimensi ini. Dia bisa melewati di alam qadim, dia juga bisa sampai di alam materi di dunia ini. Sehingga Allah yang Al-Muhit, yang maha meliputi ini terjawab di sini Pak. Kemudian Allah sifatnya Rabbul Alamin, dia penguasa semesta ini bekerja atas sistem itu. Dan di area ini bentuknya partikel, di area ini sebagian materi nih Pak. Ini di alam dunia ini materi. Dan ada yang alam imateri ini di bawahnya lagi. Ini yang sering ditanya Pak Gun ini. Alam metafisika ini di alam bawah ini ya. Nah, ini untuk bisa kita memahamkan itu ya, gimana sih turunnya Al-Quran itu. Karena saya dulu itu sebelum menemukan sebelum saya dipahamkan, diperjalankan dengan ilmu ini Pak yang selalu saya pikirkan. Bagaimana sih ya Allah yang laisa kamitslihi syai'un menjadi kitab suci di dunia ini gitu. Dan alhamdulillah sekarang begitu saya mengikuti tarekat arwah ini, alhamdulillah semuanya terjawab. Jadi Allah itu di sini kan laisa kamitslihi syai'un. Baik asmanya, sifatnya, af'alnya, zatnya semua itu laisa kamitslihi syai'un. Jadi ada nama Allah, ada nama Ya Rahman, Ya Rahim itu adanya di alam ini Pak. Disebut oleh manusia, tetapi di sini nggak ada. Karena di sini alam ketuhanan, hanya ada Tuhan. Untuk apa nama di sini? Termasuk sifat-sifatnya, wujud, idam, bako, termasuk af'alnya. Salah satu af'alnya adalah Allah berkalam. Kalamnya namanya kalamullah. Tetapi kalamullah di alam laisa kamitslihi syai'un, ya tetap aja tidak ada kalamnya, tidak ada hurufnya. Tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada kata. Masa di sini Allah punya kata-kata, punya bahasa? Bahasa hanya ada di alam ini Pak. Bahkan di alam partikel ini, alam qadim ini tidak ada bahasa. Yang baru ada bahasa adalah di level ini. Bahasa dalam yang saya maksud adalah bahasa manusia. Di sini tentu ada namanya bahasa partikel juga, bahasa global. Dan di sini sesuatu yang tidak kita ketahui, itulah namanya kalamullah. Kalamullah di alam ketuhanan itu sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Kemudian Allah kan ingin dirinya dikenal itu, maka kalamnya itu diturunkan ke derajat yang lebih rendah di alam qadim, namanya menjadi kalam qadim. Makanya iman yang nomor 3 kan iman kepada kitabullah, kitab-kitabnya Allah. Di sini nggak ada nama Pak, silakan aja dicek di ayat-ayat itu. Di sini tidak ada nama kitab sucinya, nggak ada. Di sini masih generik karena bentuknya masih partikel, bentuknya ruh, bentuknya cahaya. Jadi tidak ada namanya. Karena bentuknya roh atau cahaya, maka dia sifatnya baku, kekal, mutlak, dan permanen. Tidak berubah Pak. Seluruh unsur-unsur yang ada di sini sifatnya adalah baku, kekal, mutlak, dan permanen. Karena ini alam partikel, nur, ruh, atau cahaya. Jadi tidak berubah di sini. Ini adalah representasi dari rukun iman. Rasul, malaikat, kalamullah, kemudian akhirat, qada dan qadar, ini nggak berubah Pak. Karena di sini tidak ada waktu. Ini memang awam seringkali bingung ini yang membayangkan alam ini. Ini memang perlu perenungan dalam-dalam ini. Lama-lama kita akan menjadi lanyah, kita akan menjadi terbiasa. Kita mempunyai kesadaran ketika kita menyebut alam qadim, itu adalah alam yang tidak mempunyai ruang. Coba bayangin Pak, alam yang tidak mempunyai ruang, tidak ada waktu, kemudian tidak ada materi. Sehingga di sini semuanya kekal Pak.
Kodo dan kodar kan blueprint, sketsa, blueprint bahasa program atas semesta ini di sini sudah tertulis, Pak. Bahasanya nggak mungkin berubah, bahasa kodim itu. Termasuk akhirat, perjalanan akhirat kan mulai dari hari berbangkit, kemudian pada mahsyar, surga dan neraka. Itu semuanya kekal, Pak, baku dan mutlak. Sudah ada sebelum alam ini ada. Jadi surga dan neraka itu sudah ada sebelum alam dunia ini ada. Buktinya ketika Nabi itu Mi'raj, ketika beliau Mi'raj itu ini Pak, Mi'raj itu seperti ini, Pak. Jadi yang namanya Shiratal Mustaqim kan bayangan kita dulu kan jembatan ya. Jembatan yang sifatnya kayak gini ya, dari sini ke sana. Ini enggak, Pak. Naik Shiratal Mustaqim itu. Inilah yang namanya jalannya itu namanya Shiratal Mustaqim, proses naiknya itu namanya Mi'raj itu. Seperti ini, Pak, naik tangga demi tangga, lapis demi lapis. Jadi seperti itu ya kondisi alam ruhani itu. Jadi kita harus terbiasakan seperti itu sehingga kesadaran kita nanti akan memudahkan menerima penjelasan-penjelasan dari kami. Jadi seluruh yang ada di alam kodim ini tetap dan permanen. Jadi coba bayangkan, Pak, sesuatu yang sifatnya bentuknya gelombang, dia partikel yang amat kecil gitu ya, yang bukan materi, itu kan di sana bagaimana waktu akan berjalan di situ, tidak ada perubahan, karena dasar dari semua yang ada di sini berasal dari alam ini. Kemudian ketika nabi-nabi yang mendapatkan wahyu, yaitu katakanlah Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad, maka beliau itu membaca kalam yang sama. Di sini kalamnya sifatnya kalam qadim, tidak berubah, ya tetap sama. Alam ini ada mendahului alam ini, dan alam ini tetap ada walau alam ini sudah tidak ada. Jadi kekal, Pak, termasuk isinya. Makanya kalam qadim di sini pun sifatnya kekal, tetap. Ketika didownload oleh nabi-nabi yang diberikan kitab, dia baru berubah, tetapi bentuk di sininya sama. 3.600 tahun yang lalu Nabi Musa mendownload dari alam ini, turun ke dunia menjadi kitab Taurat berbahasa Ibrani sebagaimana bahasa Nabi Musa. Masa begitu Nabi Isa ininya diganti, alam partikelnya dirubah lah, alam ruhanianya dirubah, itu nggak mungkin, Pak. Jadi ketika Nabi Isa itu istilahnya diwahyui, itu pada 2000 tahun yang lalu lahirlah di muka bumi ini menjadi kitab Injil, memakai bahasa Palestina yang menerima Nabi Isa. Untuk gambarannya seperti ini, Bapak dan Ibu ya, untuk memudahkan kita. Jangan beranggapan bahwa di alam ini tuh ada suara Iqra bismi rabbik gitu, terus Nabi Muhammad mendengar itu. Itu tidak seperti itu ya. Coba kita analogikan dengan hal-hal yang sifatnya lebih mudah ya. Ketika Archimedes itu menemukan rumus ya tentang bagaimana menghitung benda yang bentuknya tidak beraturan, rumusnya seperti apa. Kemudian beliau pas lagi berendam, tiba-tiba dipahamkan, apakah itu wujudnya suara? Padahal itu peristiwa di dunia, itu peristiwa akal itu. Tiba-tiba Archimedes dipahamkan, terus sampai bahkan menurut ceritanya beliau masih tidak pakai baju itu ya, lari dia, saking senangnya. Istilahnya ketemu, rumusnya ketemu gitu. Itu saja bukan bentuknya suara. Kalau kita mempunyai pemahaman ini, kita akan menjadi cair kita memahami ini. Kita memahami demikian juga ketika Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu mendownload dari alam qadim ini, lahirlah Al-Quran dalam bahasa Arab sesuai dengan bahasanya Nabi Muhammad.
Makanya kita akan lebih mudah, lebih santai kita memahami alam-alam ini sebagaimana yang diceritakan dalam kitab suci. Misalnya ketika Allah menceritakan tentang surga dan neraka, kita menjadi automatically tidak akan membayangkan neraka itu seperti yang diceritakan guru-guru ngaji saya dulu gitu 50 tahun yang lalu, di mana di neraka banyak sekali barang-barang di dunia itu ya, ada mesin gerinda, mesin las, kemudian api gitu. Di sini nggak ada barang-barang itu. Coba bayangkan ya, ketika Nabi Isra Mi'raj itu dipertemukan dengan kondisi surga dan neraka, itu bentuknya partikel itu Pak, itu ditancapkan ke dalam dadanya, ke dalam kesadarannya. Apakah dia melihat dengan kepalanya, dengan ini? Nggak mungkin Pak. Jadi pembaca virtual manusia, panca indera manusia itu hanya berlaku di sini Pak. Bahkan hanya berlaku di sini saja Pak nih. Jadi di alam fisika pun hanya di sini aja Pak. Saya pernah menerangkan tentang gradasi gelombang dan gradasi suara. Suara yang diterima oleh manusia itu pun hanya batasnya 20 sampai 20 ribu dB. Demikian juga panjang gelombang yang bisa dilihat oleh mata itu yang magic video itu, yang cahaya tampak itu. Tapi yang infrared sama ultra violet itu tidak bisa dilihat sampai yang lebih tinggi lagi. Jadi sangat terbatas itu pandangan manusia. Apalagi di sini. Jadi jangan dibayangkan Nabi Muhammad lihat orang disiksa, itu enggak seperti itu Pak. Tapi kondisi ruhaniyahnya dia dipahamkan seperti itu. Sehingga kita akan lebih mudah memahami alam-alam ini. Karena ini menjadi penting ketika kita nanti akan sampai kepada rukun iman. Kalau rukun iman harus dibuktikan dengan panca indera kita, tidak akan pernah ketemu. Karena itu sudah masalah rohani. Jadi ini Pak, ketika kita mewujud di alam dunia ini, dia sudah berbentuk yang bisa dibaca oleh kaumnya pada saat itu. Jadi bukan berarti, oh kalau gitu ininya beda-beda dong. Yang beda di sininya. Ketika Nabi Musa 3.600 tahun yang lalu, beliau dihadapkan pada kondisi umat seperti itu. Kemudian beliau bertafakur, beliau diilhami, beliau mendapatkan wahyu dari Allah, beliau dipahamkan dan mewujud di alam dunia menjadi ini sesuai dengan kebutuhan di zamannya. Demikian juga Injil, demikian juga Quran. Jadi kita akan lebih mudah memahami bahasa-bahasa Tuhan yang mewujud di alam dunia. Jadi pada intinya seluruh yang ada di dunia ini sesungguhnya berasal dari sini, dari alam qadim. Dan alam qadim sesungguhnya berasal dari alam ini. Seperti ini sebenarnya. Dan ketika sudah berada di dunia ini, dia mengikuti hukum sunatullah, hukum ruang, waktu, dan materi. Makanya di sini pasti nanti akan memungkinkan terjadinya perbedaan, terjadinya perselisihan. Makanya di Islam sendiri yang kita anut kan sumber hukum yang sama, tetapi melahirkan banyak mazhab, kemudian banyak akidah. Saya sering kali ya tertarik sebenarnya dengan suatu saat nanti akan kita bahas ya tentang hadis bahwa 3 generasi pertama itu adalah generasi terbaik itu. Dan kalau dihitung-hitung itu sekitar 100 tahun lah. Jadi sampai zamannya Muawiyah kalau gitu ya, dinasti Muawiyah berarti ya. 100 tahun itu. Kan Khulafaur Rasyidin sekitar 30 tahun itu ya, ditambah 70 tahun itu lah. Sebelum Muawiyah berakhir, kurang lebih seperti itu. Dikala itu tuh yang tertulis itu baru Al-Quran saja, dan Al-Qurannya tadi baru ada titik-titiknya ya, karena di 100 tahun yang pertama itu belum ada penulisan hadis Pak di situ,
belum ada penulisan majalah, tapi itu dikatakan sebagai umat terbaik gitu. Saya tertarik itu. Ini sangat mungkin, dan kalau saya sih hakul yakin bahwa itu dia yang dijalankan adalah Quran Qadim, ruhnya Al-Quran yang menjadi patokan, karena dia masih dekat dengan kenabian, dan sahabat-sahabat waktu itu kan masih terpautnya tidak jauh dengan Nabi. Artinya kalau bahasa gelombang ini resonansinya, vibrasinya masih gesernya masih belum jauh gitu. Terus kemudian ini juga menarik ini Pak. Ini sumber wahyu itu sebenarnya berasal dari mana? Dan di beberapa ayat ini sudah jelas ya bahwa kitab suci ini sumbernya dari Allah. Ini banyak ayat yang menyebutkan itu dia bahwa ini berasal dari sisinya. Berasal dari Allah, kemudian diturunkan ke Lauhul Mahfuz ini namanya Quran Qadim. Dan ini bentuknya ruh. Kemudian Quran Qadim ini dibaca atau disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan rohaninya. Jadi orang-orang yang rohaninya suci ini Pak, ruhnya itu naik dalam kesadaran ini, kesadaran rohaninya. Dan Allah mengizinkan untuk dipahamkan terhadap Quran Qadim ini, mewujud menjadi ini. Ini namanya kitab suci. Kemudian ternyata di bawah kitab suci itu ada lagi namanya hadis qudsi. Hadis qudsi itu berasal dari alam ini Pak. Jadi bentuknya juga rohani, ruh, nur, cahaya. Jadi hadis qudsi berasal dari ruh Rasul yang di sini Nabi dipahamkan. Dan Nabi pasti tahu itu ya, mana ini Quran dan mana ini hadis qudsi. Beliau lah yang tahu, karena dan beliau kan menuliskannya sudah disampaikan ke umatnya pada waktu itu ya. Kemudian ada lagi ternyata Pak, ini hadis. Hadis adalah perilaku Nabi, ucapan atau tindakan Nabi ketika di dunia ini. Jadi gini ininya ya. Nah kemudian ada satu lagi, siroh itu terkait dengan segala tindakan Nabi gitu. Perbedaannya seperti apa Pak? Ketika itu dinamakan hadis ataupun Quran ataupun hadis qudsi, itu dia dipastikan ada kebersambungan rohaninya. Jadi ketika udah pasti ya, ketika Nabi mendownload Quran Qadim, pastilah kalau tanpa sambungan rohani, tanpa sistem wasilah, tidak mungkin seorang Nabi itu bisa mengakses ini. Demikian juga ketika Nabi dipahamkan dengan sumber hadis qudsi yang berasal dari ruh Rasul, dia pun pasti tahu gitu ya, dan dia pasti dalam kondisi bersambung rohaninya. Oh ya, sebelumnya saya sedikit menjelaskan bahwa kenapa Nabi dan Rasul itu berbeda. Jadi Nabi ini adalah makhluk dunia. Dia manusia yang ada jasadnya itu ya. Ada jasadnya dan ada rohaninya. Itulah Nabi. Tetapi kalau ruh Rasul atau Rasulullah ini adalah makhluk rohani. Jadi gampangnya ini adalah sebuah frekuensi ilahiyah, karena ini bentuknya gelombang ini ya. Ini nutupin mungkin. Karena ini bentuknya gelombang, jadi ruh Rasul itu adalah frekuensi atau channelnya. Prinsipnya setiap nabi itu pasti dia ditempati oleh ruh Rasul. Bisa nggak dipahami ini? Jadi nabi itu pada hakikatnya ruhnya adalah ditempati oleh ruh Rasul. Nabi siapapun. Jadi yang berganti di sini adalah nabinya Pak. Jadi yang berubah adalah semuanya di sini.
Termasuk ini kitabnya makanya berbeda-beda, nabinya berbeda-beda, tetapi ininya sama Pak. Karena ini alam qadim, alam bapa, alam mutlak gitu ya. Jadi ini tidak pernah berubah. Allahnya tidak pernah berubah, ruhani Rasulullahnya juga tidak pernah berubah. Inilah yang namanya sistem wasilah Pak. Sistem yang baku ini permanen. Jadi memang Allah itu menciptakan sistemnya seperti ini. Dan yang berubah di dunia ini adalah pewarisnya. Kalau dulu adalah Nabi. Nah, seseorang tadi kan sudah mendapatkan Quran Qadim, dia pasti harus tersambung ke dalam sistem wasilah. Kemudian dia pun mendapatkan hadis qudsi, dia juga harus keadaan tersambung karena hadis qudsi berasal dari ruh Rasul. Dan demikian juga hadis yang merupakan perbuatan Nabi di dunia ini pun harus dalam kondisi tersambung. Itulah yang namanya hadis itu Pak. Jadi di sini lebih mudah kita mendefinisikan karena kita sudah paham dimensi-dimensi ini. Mana yang dinamakan kalamullah, mana dinamakan hadis qudsi, mana dinamakan hadis. Hadis itu berasal dari tindakan Nabi di sini di alam dunia ini, tetapi dalam kondisi ruhaninya tersambung. Itulah namanya hadis. Dan ada lagi yang bukan hadis, itu sebagai sirah saja, riwayat saja tentang Nabi. Itu sebagai unsur kemanusiaannya. Ini Pak yang jarang diurai oleh manusia itu. Bahwa banyak hal-hal yang sifatnya af'al atau aktivitas Nabi sebagai diri manusia, bukan sebagai kenabian, yang statusnya itu bukan hadis ini. Saya pernah membaca Rasulullah itu pernah menasehati atau memberikan masukan kepada petani petani kurma di sana kan ternyata harus dikawinkan itu Pak, bunganya itu cara mengawinkannya. Nah Rasulullah itu menegur kurang lebih kena harus begini. Nah terus kemudian petani tersebut bertanya, ya Rasul, apakah itu berasal dari Allah apa atas idemu sendiri? Ternyata Nabi menyatakan, oh itu dari saya sendiri. Akhirnya si petani itu nggak mengikutinya karena dia tahunya cara mengawinkan buah kurma ya seperti ini itu. Jadi dia tidak mengikuti apa kata Nabi, dan itu tidak masuk dalam hadis. Demikian juga ketika perang Khandaq apa ya yang membuat lubang itu, ya parit itu kan sebelum ada ide membuat parit, Nabi sudah punya ide dulu. Kemudian sahabat bertanya, apakah itu berasal dari Allah apa ide sendiri? Itu, oh ini ide sendiri itu. Sehingga itu pun tidak menjadikan hadis itu. Ini saya kira silakan para ahli-ahli syariat untuk sekiranya ini bisa menjadikan bahan rujukan itu. Jadi di pemahaman kami itu seperti itu. Memang menjadi sebenarnya bisa di tracing gitu. Misalnya, apakah ukuran jenggot itu termasuk hadis atau bukan itu? Silakan di ini. Kalau pemahaman kami di sini adalah seperti ini Pak. Kalau dia dalam kondisi bersambung ke dalam sistem wasilah, itulah hadis. Dia mempunyai konsekuensi sebagai sumber hukum. Tetapi kalau dia tidak tersambung ke dalam sistem rohani ini, berarti dia sebagai manusia biasa. Salah satu indikatornya adalah apakah itu menjadi sebuah budaya di masyarakat itu yang tidak mempunyai konsekuensi hukum. Misalnya yang saya sebutkan tadi, jenggot itu kan ya semua Abu Jahal juga mungkin berjenggot juga kan ya, saya nggak tahu itu ya. Atau baju gamis kan Abu Jahal juga pakai baju gamis juga. Hanya yang sering saya sampaikan itu, kenapa kok bentuk rumah Nabi tidak ada yang mencontoh itu ya? Orang yang paling, ya saya nggak tahu ini ya, yang jelas yang saya tahu saat ini ya, ustadz-ustadz, ulama-ulama, pokoknya ngetop-ngetop itu, silakan datengin rumahnya. Ada nggak yang rumahnya mirip rumah Nabi? Itu. Jadi ini bisa menjadikan masukan yang saya kira kita akan bisa menjadi lebih presisi. Jangan sampai hadis itu pun
berdasarkan kriterianya sendiri gitu ya. Nah, ini kami tidak menjudge ya, kita hanya memberikan masukan bahwa di pemahaman kami itu seperti itu. Jadi berbeda sumber-sumber ini berdasarkan dimensionalnya. Dan ini menjadi mudah mappingnya menjadi sangat sederhana. Oke, nah selanjutnya kita akan mencoba mengurai lebih lanjut tentang Quran Qadim. Dan yang lebih memprihatinkan memang terminologi Quran Qadim sendiri kan jarang orang yang paham gitu ya. Jangankan membacanya, jangankan paham. Bahkan kata-kata Quran Qadim itu sedikit sekali. Padahal kalau ingat almarhum Gus Dur kan sirwatonnya kan Al-Quran Qadim wahyu minul yom tanpa dinulis bisa diwaca iku wajangan guru waskita den tancekake ing jero dodo. Ternyata itu ayat semua itu Pak. Jadi Al-Quran Qadim itu ayat ditancapkan dia karena dia tidak bisa membaca. Ini Pak, saya coba menguraikan tadi ya, bahwa kalamullah ini tidak terdefinisi, tidak terdeskripsi, tiada huruf, tiada kata, tiada suara. Tuhan tidak ngomong-ngomong ya. Yang ngomong itu di sini, di alam ini pun nggak ada perkataan. Nah, Al-Quran Qadim seperti apa? Pertama, turun melalui sistem rohani atau tali wasilah. Ini ya, jalurnya ini. Ditancapkan di dadanya, dalam kesadarannya, dan dipahamkan. Bukan suara, nggak ada suara. Di alam ini tuh nggak ada suara. Mau pakai, dan nggak menyebutkan, di Al-Quran dipastikan nggak akan menyebutkan orang ini nih hasil dari formula ini hasil dari kajian-kajian ayat-ayat, dan memang di alam qadim nggak ada itu, nggak ada materi di situ karena bentuknya ruh, cahaya, atau bahasa ininya partikel gelombang atau partikel kuantum. Bagaimana ruh? Kita tahu ruh aja enggak gitu ya. Kemudian tanpa huruf, tanpa kata, tanpa suara, namun bisa dibaca oleh hamba-hamba yang disucikan sebagaimana Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbik, bacalah atas nama Tuhanmu. Yang dibaca nggak ada tulisannya, dan yang membaca pun tidak bisa membaca, kan Nabi Muhammad ummi. Kemudian hanya bisa dibaca oleh atau disentuh oleh hamba-hamba yang disucikan. Kitabun ma'nun la yamassuhu illal mutahharun, itu kan di Al-Waqiah 7-8-9. Kemudian tidak terikat hukum ruang dan waktu, sehingga tidak ada fi'il. Nah ini bisa, kalau ada ahli tafsir ini, mufasir, bisa ini kita diskusikan ini, bahwa di alam ini tidak ada fi'il Pak. Semuanya tuh real time. Ini semoga didengar ini sama ahli-ahli ini, ahli-ahli Al-Quran ini. Di alam ini tuh tidak ada waktu, tidak terikat oleh waktu, tidak ada fi'il, semuanya real time. Sehingga bukan cerita, bukan kisah, tetapi di alam saat ini. Nanti akan kita kasih contoh-contohnya. Misalnya Nabi itu Mi'raj itu, kalau dipahamkan di Quran Mushaf, Mi'rajnya Nabi itu kan kejadian masa lampau yang dialami oleh Nabi Muhammad. Itu kan ya ininya. Tapi nanti saya buktikan bahwa itu kejadiannya itu tidak diikat oleh ruang dan waktu. Itu bisa siapapun dan bisa kapanpun. Mi'raj itu. Misalnya Siratal Mustaqim, demikian juga. Jadi kalau di Quran Mushaf perspektifnya itu seperti bahwa itu kisahnya Nabi Muhammad seorang gitu ya. Antara Allah dengan Nabi Muhammad, interaksinya seperti itu. Tetapi kalau di Qadimnya ini, di situ sifatnya universal. Jadi berlaku sepanjang masa dan sifatnya real time, karena di sini tidak ada waktu Pak. Bayangkan Pak, sesuatu alam yang tidak ada waktunya. Yang ada waktu di alam ini ya. Di sini itu tidak ada waktu.
Bagaimana mau main fiil, orang tidak ada waktu kok di situ. Jadi semuanya real time, kita diperjalankan oleh Al-Quran itu. Kemudian tersimpan di lauh mahfuz yang sifatnya qadim, tidak berubah dan kekal. Sehingga rumusnya untuk memahami qadim ini kita harus memakai ruh. Qadim dikali qadim maka sama dengan konkret atau limit fisika kalau bahasa ininya ya. Qadim itu adalah sesuatu yang metafisika, ruh adalah sesuatu yang metafisika, metafisika dikali metafisika maka hasilnya fisika. Itu tidak terbantahkan itu Pak. Kemudian Al-Quran Mushaf ini disampaikan sesuai bahasa umat yang bersangkutan. Jadi seperti yang tadi kitab Taurat memakai bahasa Ibrani, kitab Injil memakai bahasa Palestina, kitab Quran memakai bahasa Arab. Karena yang menyampaikan manusia, di sini ini menyampaikan manusia. Bahasanya bahasa Allah, di sini tidak diketahui, di sini menjadi ruh, begitu turun ke dunia menjadi bahasa manusia. Yang menyampaikan manusia, bahasanya manusia, ada suara, ada kata, itu makanya bisa ditulis, didengar, dicetak ini. Bisa disusun, dicetak, diseberluaskan, dan dibuat hukum bacaannya. Diterjemahkan, ditafsirkan, dan ditakwilkan. Kemudian terikat oleh hukum dunia. Di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari. Dan ini yang seringkali mengingkari, terdistorsi atau bisa rusak. Jadi seperti itu, memang Allah membuat hukum itu seperti itu. Jadi seluruh kitab suci yang di dunia ini pasti mengalami kerusakan. Hanya rusaknya di mana? Ini Pak, di kebersambungannya, di ruhnya yang rusak. Bahkan kenapa agama harus diganti? Karena ketersambungannya rusak. Ketika agama sudah tidak bersambung lagi, maka diganti dengan agama yang baru. Yang barunya di sini, kalau di sininya mah tetap. Kemudian melahirkan berbagai aliran, akidah, mazhab-mazhab, firqah-firqah, dan lain sebagainya. Karena di sini sudah perspektif dan sudut pandang dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Rumusnya apa Pak? Sesuatu yang qadim dinyatakan mewujud di alam nyata. Qadim kali nyata sama dengan qadimnya itu tidak nyata Pak. Atau metafisika dikali fisika hasilnya metafisika. Makanya kalau kita memahami Al-Quran, terutama yang ayat-ayat qadim, kita harus seperti ini rumusnya. Sesuatu yang qadim dipahami oleh sesuatu yang nyata, membaca virtual kita, akal kita, maka itu adalah sebagai kias. Jadi kalau kita memahami Tuhan seperti yang ditulis, wal awal wal akhir wal dohir wal batin, kan bisa istilahnya mumet, melebihi mumet gitu kan ya. Dia yang awal dan akhir, dia yang lahir dan dia yang dohir dan yang lahir gitu. Dia sangat jauh di atas ars, kemudian dia lebih dekat dari urat leher, itu kan. Ini Pak harus dipahami sebagai kias, termasuk akhirat gitu ya, siksa kubur, kemudian surga, neraka. Kalau dipahami nyatanya ya nggak jadi, karena qadim dikalikan nyata, itu pasti dia bukan nyata. Kalau yang ingin tahu, makanya kenapa kita perlu ada seseorang yang selalu bisa membacakan Quran qadim, karena ini Pak, untuk mengkoreksi distorsi pemahaman di sini. Kalau Qurannya teksnya nggak mungkin berubah itu, karena itu sudah tercatat nggak mungkin berubah. Yang berubah adalah maknanya, qadimnya, ruhnya yang berubah. Makanya untuk membaca qadimnya pakai ruh, qadim kali qadim konkret. Tetapi qadim mewujud di alam nyata ya pasti harus kias dia. Kalau diartikan seperti apa adanya ya banyak yang saling berbenturan. Sangat banyak. Kan sering orang ngomong tidak mungkin ayat saling berbenturan lah. Kalau memahaminya seperti ini ya berbenturan.
Allah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, itu kan berbenturan. Allah di atas ars, tetapi lebih dekat dari urat leher. Makanya yang selalu saya sampaikan, orang yang menyampaikan ayat itu biasanya kalau lebih dekat dari urat lehernya ketahuan, Allahnya nggak ketahuan kan? Apalagi Allah di atas arsnya nggak ketemu, Allahnya nggak ketemu juga. Karena itu kias ini Pak. Misalnya tentang keimanan, tentang keikhlasan, tentang takwa, itu sabar, itu tidak ada pada alam ini Pak. Itu alam qadim. Ridho itu di alam ini Pak, nggak akan ketemu di sini. Karena di sini sifatnya mekanis. Kecuali ayat-ayat tentang misalnya pembagian harta, pembagian zakat, itu yang ayat-ayat yang muhkamat ya, ayat yang jelas, itu ya silakan karena itu domainnya di sini. Tapi ayat-ayat yang terkait dengan alam di sini, alam rohani, harus kias dimaknainya di sini. Kalau nyata ya bisa distorsinya sangat nyata.